Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ervin Maulana selaku moderator untuk jalannya proses pembelajaran kali ini. Baik, di sini kami akan menjelaskan sedikit mengenai komponen dan prinsip pengembangan kurikulum. Baik, pada poin pertama yaitu komponen dan kurikulum yang akan dijelaskan oleh Kang Yusuf. Kepada Kang Yusuf, waktu dan tempatnya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Arvin. Di sini saya akan menjelaskan tentang komponen kurikulum yang terbagi menjadi tiga komponen. Yang pertama ada komponen tujuan, komponen materi, dan komponen metode. Dan yang pertama yang akan saya jelaskan adalah komponen tujuan. Komponen tujuan adalah komponen kurikulum yang menjadi target atau sasaran yang mesti dicapai dari melaksanakan suatu kurikulum. Komponen ini sangat penting karena melalui tujuan, materi proses dan evaluasi dapat dikendalikan untuk kepentingan mencapai tujuan kurikulum dimaksud. Tujuan kurikulum dapat dispesifikasikan ke dalam tujuan pembelajaran umum, yaitu berupa tujuan yang dicapai untuk satu semester. Sedangkan tujuan pembelajaran khusus yang menjadi target setiap kali tatap muka dalam konteks kurikulum berbasis kompetensi tujuan pembelajaran umum disebut dengan istilah standar kompetensi dan tujuan pembelajaran khusus disebut dengan istilah kompetensi dasar. Dan yang selanjutnya yaitu komponen materi. Komponen materi adalah komponen yang didesain untuk mencapai komponen tujuan. Yang dimaksud dengan komponen materi adalah bahan-bahan kajian yang terdiri dari ilmu pengetahuan, nilai, pengalaman, dan keterampilan yang dikembangkan ke dalam proses guna mencapai komponen tujuan. Dan yang selanjutnya ada komponen metode. Komponen metode, strategi, dan metode merupakan komponen ketiga dalam pengembangan kurikulum. Komponen ini merupakan komponen yang memiliki peran sangat penting sebab berhubungan dengan implementasi kurikulum. Strategi berujuk kepada pendekatan dan metode serta peralatan mengajar yang digunakan dalam pengajaran. Tetapi pada hakikatnya strategi pengajaran tidak hanya terbatas pada hal itu saja. Pembicaraan strategi pengajaran tergambar dari cara yang ditempuh dalam melaksanakan pengejaan, mengadakan penilaian, pelaksanaan bimbingan, dan mengatur kegiatan, baik yang secara umum berlaku maupun yang bersifat khusus dalam pengajaran. Dan strategi pelaksanaan kurikulum berhubungan dengan bagaimana kurikulum itu dilaksanakan di sekolah. Kurikulum merupakan rencana, ide, harapan yang harus diwujudkan secara nyata di sekolah, sehingga mampu mengantarkan anak didik mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum yang baik tidak akan mencapai hasil yang maksimal jika pelaksanaan menghasilkan sesuatu yang baik bagi anak-anak didik. Komponen strategi pelaksanaan kurikulum meliputi pengajaran, penilaian, bimbingan, dan penyuluhan dan pengaturan kegiatan sekolah. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Yusuf yang telah menjelaskan mengenai komponen kurikulum. Lalu yang selanjutnya yaitu adalah keterikatan antara komponen yang akan dijelaskan oleh Kang Hasan. Untuk waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kang Ervin. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterikatan antara komponen. Komponen tujuan berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan dalam skala makro. Rumusan tujuan kurikulum erat kaitannya dengan filsafat atau sistem ini yang dianut masyarakat. Bahkan rumusan tujuan menggambarkan suatu masyarakat yang cita-citakan. Isi kurikulum merupakan komponen yang berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum itu menyangkut semua aspek baik yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran yang biasanya tergambar pada isi setiap mata pelajaran.
yang diberikan maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Baik materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ditentukan. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kang Hasan yang telah menjelaskan mengenai keterikatan antara komponen. Baik, yang selanjutnya yaitu sumber prinsip kurikulum yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Nah, dalam sumber prinsip kurikulum ini ada dua. Yang pertama itu data empiris dan yang kedua itu anggapan umum. Nah, yang pertama itu data empiris. Data empiris adalah data yang ditentukan atau disimpulkan dari sebuah eksperimen atau penelitian. Ilmu dan penelitian pada zaman modern sekarang ini memiliki kiblat empiris. Nah, segala penemuan atau bukti harus berdasarkan penelitian atau eksperimen secara indrawi. Perbedaan dengan penggunaan dalam bidang filsafat yang biasanya disebut dengan empirisme mengacu kepada hipotesis yang dapat diteliti dan dibuktikan kebenarannya melalui observasi atau eksperimen. Nah, lalu yang selanjutnya itu ada anggapan umum. Nah, anggapan umum ini dalam pengetahuan dan teknologi adalah sikap-sikap yang sering dilakukan, yaitu bahwa prinsip-prinsip harus diambil secara ilmiah dari hasil penelitian. Nah, ketika perencanaan kurikulum didasarkan pada penilaian dan anggapan umum, maka hal ini dapat diaplikasikan untuk pembuatan keputusan. Nah, beberapa pendidik yang profesional menganggap penerapan anggapan umum atau penelitian sebagai metodologi adalah suatu cara untuk penyelesaian suatu masalah. Nah, mungkin sekian yang dapat kami presentasikan. Dapat saya tarik kesimpulannya gitu bahwa masing-masing komponen tersebut saling berkaitan erat, gitu, saling menunjang dan merupakan kesatuan yang tak dapat lepas gitu satu dengan lainnya. Nah, apabila satu komponen saja memiliki kelemahan, maka akan berpengaruh dan menjadi lemah pula komponen-komponen yang lainnya, yang pada akhirnya akan menyebabkan lemahnya daripada kurikulum tersebut. Nah, komponen tujuan misalnya yang diantaranya memuatkan berbagai kemampuan yang diharapkan dapat dimiliki lulusannya harus ditunjang oleh kesesuaian materi atau bahan pelajaran, proses belajar mengajar atau PBM, dan evaluasi yang dapat mengukur keberhasilan tujuan daripada kurikulum tersebut. Mungkin cukup sekian yang dapat kami paparkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.